Assalamualaikum. Hai, di video kali ini kita akan belajar salah satu fenomena sosial budaya, yakni tradisi Minang atau makan sirih. Simak terus ya. Minang adalah salah satu tradisi di Indonesia berupa kegiatan memakan daun sirih dengan tambahan injet atau gamping, gambir, juga buah pinang. Saat menginang, air ludah dan mulut akan berubah menjadi merah. Dan sensasi rasa yang ditimbulkan dari menginang adalah sepat. Minang sendiri berasal dari bahasa Jawa, daerah di mana kegiatan minang banyak ditemukan. Di luar Jawa sendiri juga terdapat tradisi makan sirih yang serupa. Seperti contoh, ada tradisi Nampuran dari Batak. Asal-usul tradisi Minang tidak diketahui secara pasti. Namun banyak dari cerita sastra menyebutkan bahwa bersirih berasal dari India, lalu menyebar luas ke masyarakat Asia Tenggara hingga sampai ke Indonesia. Konon katanya, tradisi Minang mempunyai makna filosofi tersendiri loh, baik dari kegiatan minangnya maupun dari bahan minang. Sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Sebab sirih memerlukan sandaran untuk hidup dan tidak akan merusak sandarannya. Pohon pinang melambangkan keturunan yang baik dari filosofi pohonnya yang menjulang tinggi. Kapur juga melambangkan keturunan yang baik sebab warnanya yang putih bersih. Dan tembakau dengan daunnya yang lebar melambangkan hati yang tabah. Dari segi kegiatannya, Minang memiliki filosofi meredam ucapan yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Karena saat Minang, orang harus mengunyah sirih di mulut mereka. Jadi mereka tidak boleh banyak berbicara, sehingga berbicara yang seperlunya saja. Lalu, bagaimana ya pandangan kesehatan terhadap tradisi Minang ini? Apakah Minang punya dampak baik? Atau juga membawa dampak buruk? Yuk cari tahu. Dampak buruk menginang yang pertama ada kanker mulut. Ternyata menginang dapat menyebabkan kanker mulut loh. Hal ini dikarenakan karena bahan menyusun menginang itu bersifat karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, lukanya rongga mulut. Karena ternyata bahan untuk menyusun inang itu bersifat keras terhadap rongga mulut. Yang ketiga, ada berbahaya bagi janin. Ini dikhususkan untuk ibu hamil. Ibu hamil yang cenderung mengkonsumsi inang menyebabkan anak lahirnya itu tidak normal berat badannya. Nah, terus di sini ada solusi untuk ketergantungan menginang. Menurut Roger, seorang peneliti, menginang itu mempunyai ketergantungan yang identik dengan perokok. Untuk mengatasi ketergantungan menginang, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi obat metadon dan Champix. Metadon itu obat yang biasanya digunakan oleh orang yang putus dengan ketergantungan nafsa. Tapi menurut penelitian, obat ini juga bisa digunakan oleh orang yang ketergantungan menginang. Yang kedua ada obat Champix. Obat Champix biasanya digunakan oleh orang yang memiliki ketergantungan terhadap rokok. Tetapi obat ini juga bisa digunakan oleh orang yang memiliki ketergantungan menginang. Menginang juga mempunyai dampak baik atau manfaat. Karena bahan yang digunakan untuk menginang seperti daun sirih dan juga biji pinang. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Manfaat daun sirih untuk diabetes ini datang dari tingginya kandungan antioksidan yang bisa mengurangi stres oksidatif, penyebab kerusakan sel-sel tubuh, pemicu ketidakseimbangan hormon insulin. Penelitian juga melaporkan bahwa daun sirih tidak mempunyai efek samping apapun yang perlu kita khawatirkan. Kedua, untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Dalam tubuh, antioksidan dan eugenol yang bekerja melawan radikal bebas, pemicu stres oksidatif, penyebab berbagai penyakit kronis. Salah satu manfaat daun sirih
adalah menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol LDL atau lemak jahat dalam tubuh. Dan yang ketiga, untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Mengunyah daun sirih telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada mulut. Daun sirih juga bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang dengan melawan asam yang dihasilkan oleh bakteri. Mengunyah daun sirih dan biji pinang juga bisa memicu produksi air liur. Air liur tersebut mengandung berbagai macam jenis protein dan mineral yang bisa untuk menjaga kekuatan gigi, mencegah penyakit gusi, dan air liur juga dapat membantu membersihkan gigi dan gusi dari sisa-sisa makanan atau kotoran yang menempel.